Nah omku ini yang untuk makanannya dia. Nah jadi omku ini dirasukin nih. Pas udah gitu, aku juga sempat nggak percaya sih gitu. Dikasih lihatlah video sama tanteku. Aku baru percaya, oh iya benar kerasukan. Karena suaranya tuh suara anak kecil. Jadi dia sempat diobatin tuh sama 3 hari 3 malam tuh sama orang-orang pinter gitu nggak pada bisa tuh. Dia sampai udah makan kambing mentah gitu terus. Iya. Puasa gitu ya? Puasa, ya seperti itu. Atau semedi di gunung atau apa? Ya, dari gurunya seperti itu. Jadi semua apa yang diajarkan dari guru-guru itu seperti itu pantangannya. Gak boleh berjudi, berzina, Mas mabuk. Sofyan, ini jadi alasan terbesar adalah anak ya? Anak. Kadang ya pokoknya setiap emosi itu saya selalu ingat dosa, ingat anak itu aja. Sama ingat istri. Kalau anak kan masih kecil, kalau saya kenapa-napa gimana anak gitu. Itu aja. Pak Sofyan selain menyembuhkan orang melalui pijatan apa? Saya pernah itu nyoba menyembuhkan orang kesurupan, langsung pingsan orang itu saya coba dan sembuh alhamdulillah. Karena saya belum pernah sebelumnya, tapi saya coba langsung sembuh. Gitu. Tapi sekarang udah ikhlas kan kalau Ya ilmunya udah diambil ya? Lahir batin, dunia akhirat saya ikhlas. Amin, Gitu. alhamdulillah. Pak Ustadz ada pesan lagi nggak buat Pak Sofyan? Saya seneng ya karena memang ada orang yang seperti Pak Sofyan tetap ada, tapi ketulusan untuk mau melepas ilmu. Jadi ilmu itu kan duniawi aja sebenarnya. Dan beliau juga bingung kenapa saya seperti ini, kenapa emosi saya itu kuat, keras sekali seperti ini. Jadi beliau sebenarnya mau belajar tidak hanya cuma persoalan agama aja, tetapi akhlak. Akhlak itu kan mendasari agama ya. Karena memang Rasul itu dilahirkan di muka bumi ini oleh Allah Ta'ala memang untuk memperbaiki akhlak. Jadi memang dasarnya seperti itu. Dan saya sangat setuju sama Pak Sofyan. Pak Sofyan syiar aja di teman-temannya yang lain, teman-temannya yang punya ilmu kasih tahu yang baik, nggak usah dipaksa. Kasih tahu, udahlah lepas, kamu udah tua, udah begini. Silahkan bagaimana cara lepasnya, silahkan Pak Sofyan sudah tahu tempatnya. Bisa di rahasia batin, bisa di siraman kolbu, bisa cari saya. Tapi carinya jangan di jalanan, repot nanti. Di Tebet naik angkot warna hijau, habis itu belok kiri dikit ada angkot warna merah, ke kanan lagi naik perampatan, naik ojek situ nyampe. Di Tebet ya Pak Ustadz? Betul ya Pak Ustadz ya? Tapi saya senang loh Jenny, Bapak, ya Pak Ustadz, Pak Sofyan ini niatnya adalah karena selain lillahi ta'ala, karena sayang sama itu saya suka sekali. anak, sayang sama istri gitu. Itu suka sekali. Insya Allah, nggak usah takut ya. Yang penting jangan pernah berniat untuk menggunakan lagi itu Pak Ustadz Insya ya. Allah. Insya Allah. Hanya sujud aja pada Allah Sujud Ta'ala, aja, ngaji yang baik, gitu-gitu aja. Karena Allah. Ya Pak Sofyan, Siap. semoga besok raut wajahnya sudah berubah, udah nggak Amin. api lagi, Amin. tapi jadi lautan yang mengademkan biru gitu ya. Oke. Salam buat anak istri ya Pak Sofyan, cepat pulih Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sama tim saya. Pemirsa, berbicara tentang ilmu, tampaknya bintang tamu saya Jenny Cortez paham banget ya. Nanti kita akan lebih gali lagi sebenarnya apa atau mungkin pengalaman apa seorang Jenny Cortez pernah lalui tentang ilmu gaib. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Rahasia Batin dengan bintang tamu kami Jenny Cortez. Pemirsa, tadi saya di ruang tunggu sempat ngobrol sebentar sama Jenny. Ternyata salah satu, aku boleh sebutin ya dia? Boleh. Paman tercinta Jenny. Almarhum. Paman. Iya Om ya. Itu pernah menjadi korban Pak Ustadz. Dari sebuah ilmu yang beliau almarhum nggak tahu. Ada sebuah perjanjian ternyata. Hubungannya dengan pesugihan. Iya pesugihan karena ada di salah satu kampung gitu. Omku kan tinggal di daerah kampung apa ya aku lupa namanya. Cuman memang di sana ada orang kaya banget dan kayaknya itu memang pakai pesugihan gitu. Dan omku pinjem uang sama dia, pinjem uang. Nah pinjem uang mungkin ada perjanjian apa nggak ngerti. Tiba-tiba kerasukan lah dia setelah mungkin dia pinjem uang setahun terus ternyata dia nggak balikin gitu ya. Biasa kan kadang kalau orang pinjem uang kan ngebalikinnya lama gitu. Nah akhirnya pas dia nggak balikin uang itu, nah si orang yang pesugihan ini mungkin nyuruh jinnya untuk ngasih, biasa kan kayak ada ngasih makan. Nah omku ini yang untuk makanannya dia. Nah jadi omku ini dirasukin nih.
Pas udah gitu, aku juga sempat nggak percaya sih gitu. Dikasih lihatlah video sama tanteku. Aku baru percaya, oh iya benar kerasukan. Karena suaranya tuh suara anak kecil. Jadi dia sempat diobatin tuh sama 3 hari 3 malam tuh sama orang-orang pinter gitu nggak pada bisa tuh. Dia sampai udah makan kambing mentah gitu, terus Beliau yang minta. Ya, dia yang minta daging-daging mentah gitu. Dan emang orang kerasukan beneran kan beda ya. Dia matanya ke atas gitu terus sambil melotot-melotot dan dia makan daging mentah segala macam. Cuma kata-kata bahasa Jawanya yang arti Indonesianya tuh ini adalah makanan saya, kata jin itu. Jadi dia harus ikut saya gitu. Karena perjanjian sama tuan saya, kalau saya udah kasih sesuatu ya inilah makanan saya gitu. Jadi omku tuh kayak semacam udah mau diambil gitu. Itu perjanjiannya bagaimana ya Pak Ustadz? Walaupun bukan kita yang melakukan pesugihan, tapi kita minjem uang sama yang melakukan pesugihan, kita bisa jadi korban ya Pak Ustadz? Bisa. Jadi selama ini memang saya tidak tahu, tetapi saya meneliti ya, saya ngamatin orang-orang seperti itu, saya ngamatin. Memang saya ngamatin. Saya ngapain tuh, kerjaan mereka itu apa aja, jinnya jenisnya apa, kemudian yang membunuh itu jenisnya apa. Nah jinnya itu namanya keris naga banda. Bisa aja nama itu ya. Jadi ada yang bagian bunuh, ada yang bagian seperti itu ada. Jadi kerjaan mereka seperti itu. Jadi pada waktu si orang yang punya uang itu minjemin, dia sudah ngomong dulu sama jinnya. Nah orang inilah yang nanti akan kamu ambil. Ya. Proses si jin memberikan uang kepada mereka melakukan pesugihan itu gimana sih Pak Ustadz? Kayaknya beda. Jadi begini caranya. Jadi yang selama ini saya amati itu. Jadi jin ini memang itu dia berkoalisi dengan kerajaan jin. Maksudnya begini. Orang yang melakukan pesugihan itu berkoalisi dengan kerajaan jin. Ini jin ini kalau orang biasa bilang siluman lah. Seperti itu ya. Siluman. Nah. Kerajaan ini dia ngasih uangnya. Nah kerajaan ini memang dia punya gudang uang memang. Jadi memang punya gudang uang itu kerajaan itu. Uang yang diambil dari mana? Dari orang-orang itu. Jadi diambilin. Uang itu diambilin. Nah uang yang diambilin itu adalah uang dari orang-orang yang tidak mau sedekah. Itu uangnya keambil. Orang yang tidak mau bayar zakat mal itu diambil. Orang yang ada di pasar-pasar yang dia biasa untuk naik turun atau berbohong itu gampang sekali. Itu kan uangnya memang beda warnanya. Kalau memang orang yang ngerti itu beda uangnya. Jadi uang ini bisa dicuri loh ini gitu. Maksud apakah pada akhirnya mereka melakukan pesugihan nyawa mereka sendiri yang akan diambil? Lah iyalah. Pasti itu pasti. Uang itu kan ngalir terus. Ngalir terus. Yang pakai nyiblorong itu sama itu pakai nyawa. Itu seperti itu. Pesugihan itu pasti nyawa. Nah ini Pak Ustadz berbicara soal pergi ke paranormal atau orang pintar. Narasumber kita yang ketiga dalam 1 bulan Pak Ustadz mengunjungi dukun bisa sampai 6 kali. Bahkan sudah ketagihan. Langsung saja kita bertemu. Yuk, Assalamualaikum. Silakan bergabung bersama. Oh, Mbak masih muda ternyata. Assalamualaikum Mbak. Pakai mikrofonnya. Aduh. Berapa usianya Ibu ya? Ibu usianya berapa? 48. Pakai mikrofonnya. Pakai mikrofonnya 48. Usia saya 48. Namanya siapa? Nama saya Mas Tawan. Nama Mas Tawan, usia 48, hobi kedukun gitu ya. Namanya siapa? Mas Tawan, Nama Pak saya Mas Ustadz. Tawan dari Sumbawa, NTB. Dari jauh Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mempunyai ini, kadang-kadang saya tuh kesurupan setiap bulannya Pak Ustadz. Jadi badan saya tuh nggak ngerti udah kurus kering begini. Mas Robi aja yang pegang. Udah 25 tahun Biar gitu. Mas Robi yang pegang, biar cerita, biar gampang. Ayo, apa tadi? Penyakit saya tuh udah 25 tahun. Pertama, waktu itu ada acara keluarga gitu. Acara perkawinan keluarga, saya ngikutin. Setelah malam, saya kok kesurupan gitu, ngamuk-ngamuk gitu sampai keluar lidah gitu. Sampai ini 3 jam lamanya, dikirain keluarga tuh mau meninggal. Semua udah pada kaget tuh keluarga tuh karena saya baru mengalami gitu Pak Ustadz. Saya minta tolong Pak Ustadz gimana caranya, terus badan saya setiap bulannya selalu datang itu mengunjungi kesurupan itu dalam 1 bulan kadang-kadang sampai 6 kali.
Terus saya nggak bisa makan, nggak mau makan sama sekali tuh. Sampai 1 minggu gitu. Setelah penyakit itu, badan saya tuh lemas, nggak bisa ini, kayak ditumbuk-tumbuk gitu seperti ini. Ya, semua sakit gitu rasanya. Terus jadinya orangnya nggak bisa ini, misalnya mengingat apa-apa gitu.